Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 27 November 2023 dalam pekan biasa ke-34 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu mendampingi hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 1 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 8 sampai dengan 20. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun katanya, makanan dan minuman telah ditetapkan oleh raja sendiri. Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja oleh karena kalian.
Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya. Maka diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya, pencenang itu selalu menyisihkan makanan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian, dan yang ditanyakan raja kepada mereka, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendukai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad.
Kepadamu lah pujian selama segala abad. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ironi. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Arti kata ironi dan atau ironis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Hal ironi ini misalnya bisa kita lihat pada Gini rasio di Indonesia. Gini rasio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah atau negara. Angka Gini rasio bernilai antara 0 sampai dengan 1. Dalam pengertian yang sederhana, Gini rasio menggambarkan seberapa besar jurang antara yang miskin dengan yang kaya. Semakin tinggi nilai Gini atau mendekati 1, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Sedangkan semakin kecil atau mendekati 0 suatu nilai Gini menunjukkan
semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 menunjukkan bahwa nilai Gini rasio rata-rata penduduk Indonesia adalah 0,388. Sedang untuk daerah perkotaan bisa mencapai 0,409. Ironis memang, sebagian besar kekayaan di Indonesia hanya dipegang oleh segelintir orang saja. Dalam bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus juga menggunakan makna ironi untuk menggambarkan situasi yang menyedihkan sekaligus memalukan. Perikop kali ini bercerita tentang seorang janda yang memberi persembahan di bait suci. Jumlah pemberiannya memang sedikit, namun secara persentase ia memberikan lebih banyak daripada orang kaya. Fenomena ini ironis sekaligus membuat Yesus begitu kagum. Bahkan ia sampai memuji persembahan janda tersebut bukan karena jumlah, tetapi karena ketulusannya. Yesus menyampaikan pesan bahwa memberi walau sedang dalam kondisi yang lemah atau berkekurangan sangat menyenangkan Tuhan, bahkan lebih berarti daripada mereka yang berkelebihan. Kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang tulus. Yesus juga ingin agar kita meneladani si janda yang memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitan. Mungkin ini terlihat bodoh bagi dunia. Justru hal ini menunjukkan betapa Yesus melihat, menghargai, bahkan mengagumi tindakan seperti itu. Saat ini kita hidup dalam budaya modern dengan gaya hidup yang mewah. Keadaan ini cenderung membentuk kita menjadi egois, sehingga sulit untuk belajar memberi. Kalaupun memikirkan orang lain, semuanya demi keuntungan sendiri. Sungguh ironis dan menyedihkan. Sudah selayaknya kehidupan seorang pengikut Kristus adalah meneladani janda yang penuh kasih dan tulus berkorban sekalipun dalam kondisi sulit. Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Bantulah kami agar mampu menyimak pesan-pesan-Mu di balik peristiwa dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami dengan iman yang sejati, yaitu iman yang mengandalkan tenaga dan kuasa Tuhan, dan melihat keagungan Kristus Raja kami, yang menggerakkan kami untuk sujud kepadanya. Iman
yang memampukan kami untuk mau membantu sesama walau dalam kondisi yang sulit dan berkekurangan. Mampukan kami agar terhindar dari sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.